Halo Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini itu dari Yohanes pasal 12 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman kita hari ini itu merupakan suatu pengalaman dari seorang Yunani yang hendak ingin bertemu dengan Yesus dan mengikut Yesus. Nah, orang Yunani ini menyampaikan keinginannya kepada Filipus agar Filipus menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Dan Filipus ini datang menemui Andreas dan menyampaikan keinginan dari orang Yunani itu. Dan Andreas mengajak Filipus bersama-sama untuk menjumpai Yesus secara langsung dan menyampaikan keinginan dari orang Yunani tadi. Nah, ketika mereka menyampaikan kepada Yesus keinginan orang Yunani tersebut, Tuhan Yesus tidak menerima dan juga tidak menolak permintaan yang disampaikan oleh Filipus dan Andreas, yaitu orang Yunani yang mau mengikutnya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan suatu pemahaman kepada kedua muridnya tersebut dengan berkata bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Artinya Yesus mau memberikan pemahaman kepada para murid-muridnya bahwa salah satu syarat untuk mengikut Yesus adalah tinggal bersama Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya dengan selalu bersama Yesus kita akan paham dan tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini, bagaimana kita bersikap dalam sehari-hari hidup kita. Dengan kata lain, mengikut Yesus berarti punya komitmen, bukan lagi diri kita sendiri yang hidup dan bukan lagi keinginan kita lagi yang paling utama. Akan tetapi hidup dan keinginan itu berasal dari Dia yang kita ikuti, dan itulah yang harus menjadi paling utama dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 19b sampai dengan ayat 20, demikian, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita tidak mungkin dapat melayani Tuhan dengan benar apabila kita sendiri tidak mau melekat dan tinggal di dalam Tuhan. Dan kita tidak mungkin mampu untuk mengikuti Tuhan apabila kita tidak mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, selanjutnya, hal mengikut Tuhan Yesus juga seperti yang disampaikan dalam Matius 16 ayat 24, dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini dia suatu komitmen yang harus dijalani setiap orang yang ingin mengikut Yesus. Dia harus menyangkal diri. Menyangkal diri artinya bahwa dia harus mampu untuk melawan dirinya sendiri. Dia harus mampu melawan egonya. Dia harus mampu menanggalkan segala sifat-sifat kedagingan hidupnya, dan dia mau memikul salib untuk mengikut Yesus. Kesetiaan itu yang paling penting dalam hal mengikut Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, secara khusus bagi para pelayan, bagaimana dengan komitmen kita mau mengikuti dan melayani Tuhan Yesus? Harus ada komitmen kita, dan jangan sampai komitmen itu dicemari dengan kepentingan dan keinginan kita sendiri. Apabila kita melayani Tuhan itu ada kepentingan diri sendiri yang kita selipkan di dalamnya, maka kita akan gagal dalam
hal melayani Yesus, dan kita akan gagal dalam hal mengikut Yesus. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita juga punya prinsip yang sama dengan guru agung kita. Datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mari melayani dengan berbagi apa yang talenta atau apa yang Tuhan berikan untuk saat ini kepada kita. Selamat mengikut Tuhan, selamat melayani Tuhan, dan selamat melakukan segala komitmen dalam mengikut dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.